Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, pagi yang ceria. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Galungan buat keluarga, sahabat, teman yang merayakannya. Kiranya dapat merayakan dengan penuh sukacita. Semua ibadahnya bisa berjalan dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 26. Beberapa bagian dari firman Tuhan ini kita coba membaca dan merenungkan bersama. Di ayat pertama firman Allah berbunyi demikian, Yesaya pasal 26. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tampaknya nubuatan ini berbicara ya setelah kembalinya bangsa Yehuda dari pembuangan, ya. Jadi di mana mereka tadinya merana dalam penderitaan akan kembali, dan kota di mana nanti mereka akan kembali yaitu Yerusalem adalah kota yang kokoh, yang kuat, ya, dan temboknya adalah Allah sendiri. Jadi tidak perlu mengandalkan kekuatan daripada batu-batu sebagai tembok, tetapi Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan melindungi. Dikatakan pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Jadi bukan lagi usaha daripada manusia itu untuk membentengi diri mereka, menjaga mereka untuk tetap aman, tentram, damai, tetapi Tuhan yang akan mengerjakan bagi mereka. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai. Dan siapa mereka yang masuk ke kota itu, ke tempat yang damai, yang membawa sukacita, tempat boleh dikatakan kota idaman itu, ya. Siapa mereka yang bisa masuk? Yaitu mereka yang hatinya teguh, ya, hatinya percaya kepada firman. Ya, dikatakan kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, akan berada di kota benteng itu, di kota yang damai itu, di tempat yang nyaman, ya, tempat perlindungan. Dan gunung batu itu sendiri adalah Allah yang kekal. Jadi berbicara bahwa di dalam Allah kita akan mengalami ketenangan, di dalam Allah kita akan mengalami damai, ya, tentram, ada sukacita. Kita terlindungi dari segala musuh-musuh yang ada. Kita diberikan kemenangan. Untuk itu, ya, Nabi Yesaya mengingatkan mereka supaya tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Orang yang percaya kepada Tuhan, ya, niscaya orang itulah yang datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang gak percaya kepada Tuhan, pasti dia tidak akan datang kepada Tuhan untuk berlindung. Ketika dia mengalami masalah, pergumulan, tantangan, musuh-musuh menyerang dia, dia tidak akan datang kepada Tuhan untuk berlindung kepada Tuhan, karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan berlindung kepada Tuhan. Dia akan mengadu kepada Tuhan. Dia akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka yang percaya, ya, disebut juga sebagai orang benar, ya, orang percaya, orang benar. Di ayat 7 kita melihat bagaimana kehidupan orang benar ini. Di ayat 7 berkata begini, jejak orang benar adalah lurus,
sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Nah, persoalannya, mengapa umat ini, orang benar ini, ya menanti-nantikan supaya Tuhan menjalankan penghakiman. Nah, penghakiman ini menunjukkan satu pembuktian bahwa orang yang bersalah harus dihukum, orang yang benar mendapatkan pahala. Jadi bagi orang benar, bagi orang percaya, penghakiman bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang dinantikan. Kemudian orang benar itu akan mengalami atau mendapatkan upah sesuai dengan kebenarannya, mendapatkan upah karena imannya, karena percayanya kepada Tuhan. Dan untuk orang-orang yang jahat, orang fasik yang tidak bertobat, itu adalah waktu di mana mereka dijatuhi hukuman. Jadi berbicara tentang keadilan. Nah, kita menantikan keadilan. Gambarannya seperti ini. Dalam perjalanan hidup kita sekarang, kita sebagai orang percaya, kita orang benar, kita ditindas. Ya, kita dianiaya misalnya, tapi kita merasa kok Tuhan diam saja. Jadi yang kita nantikan adalah Tuhan tunjukkan keadilan. Tuhan biarlah penghakiman itu segera daripada Engkau turun. Supaya kita akhirnya melihat bagaimana kehidupan orang-orang fasik itu. Ya, kalau kita masuk dalam masa waktu penghakiman itu, ya kita akan dipulihkan dari keadaan yang menderita tadi. Tetapi karena kita orang benar, kita akan mendapatkan pahala dari kebenaran yang kita kerjakan itu daripada iman kita. Tetapi mereka yang melakukan hal yang jahat akan dihakimi. Jadi ya dalam bagian ini dikatakan, ya Tuhan, kami menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman itu. Kita bisa menantikan itu dengan rindu sekali ya, ingin sekali. Karena apa? Ya kita mau dong mendapatkan berkat buat kita, dan kita juga mau supaya ada disiplin, ada hukuman bagi mereka yang melakukan hal yang jahat. Di ayat 9 berkata begini, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ini, jika Tuhan menghakimi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ini benar sekali ya. Faktanya kalau kita lihat ada orang yang melakukan hal yang jahat, sepertinya dibiarkan aja, maka orang itu terus jahat. Enggak nyadar-nyadar dia bahwa dia sedang melakukan hal yang jahat. Enggak nyadar dia sedang berada di dalam dosa. Ya, tetapi kalau dia dihakimi, kalau dia didisiplin oleh Tuhan, ya ada penghukuman buat dia, ya niscaya dia akan bertobat. Ya, setidaknya Tuhan punya rancangan yang indah kepada mereka ketika Tuhan menghukum orang-orang yang jahat, mendisiplin orang-orang yang jahat supaya mereka bertobat, datang kepada Tuhan. Tapi kalau tidak ada penghukuman, dibiarkan saja, ya dikasihani, biarin aja, kira-kira begitu, tanpa disiplin, maka mereka tidak akan belajar untuk melakukan yang benar. Mereka akan berbuat curang. Mereka tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, di sini kita teringat apa yang difirmankan Tuhan. Kalau anak-anak yang dikasihi Tuhan, dia disesah, disiplin. Kalau ada kesalahan didisiplin. Tetapi kalau anak-anak itu sudah dibiarkan, tidak didisiplin, disebut anak-anak gampangan. Ya pokoknya itu sudah Tuhan biarkan. Ya kalau sudah nggak ditegur oleh Tuhan, tidak didisiplin, berarti garis akhir daripada orang itu binasa. Karena dia tidak akan bertobat, dia akan asik dengan perbuatannya yang jahat. Jadi kalau kita melakukan hal yang keliru, ada dosa, ada yang jahat kita lakukan, kemudian didisiplin oleh Tuhan, wah ini sangat baik sekali. Dan mestinya kita harus siap didisiplin oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Siap didisiplin, amin. Coba lihat kiri kanan, siap didisiplin, tapi senyum ya, jangan marah-marah ya. Didisiplin. Yang di rumah, Bapak Ibu, siap didisiplin?
Ya, suatu ketika sang pemazmur berkata, ya ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidikilah aku. Jadi dia membuka diri di hadapan Allah. Ya manakala Tuhan menunjukkan kepadanya ada yang salah yang dia lakukan, dia mau bertobat, dia mau mengubah. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu ditunjukkan oleh Tuhan pagi hari ini ada perbuatan saudara, pikiran saudara, perkataan saudara yang salah, yang keliru, ya berhenti melakukan itu dan bertobat, perbaiki. Pembaharuan harus terjadi dalam hidup kita. Ya, hal-hal yang tidak benar kita harus singkirkan. Rasul Paulus berkata apa? Matikan keinginan-keinginan daging itu, matikan. Tetapi kita mau mengikuti keinginan roh, ya. Di ayat 11 berkata, ya Tuhan, tanganmu dinaikkan tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka habis. Ini berbicara kepada orang-orang fasik yang tidak mau bertobat, ya, yang tidak mau melihat kuasa Allah. Ya, akan Allah habisi, ya, selesaikan. Ayat 12, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami. Ini berbicara bahwa pernah mereka diperbudak oleh bangsa-bangsa lain, ya, pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu sajalah kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Siapa yang dipunahkan oleh Tuhan? Ya, mereka yang dikatakan di sini siapa? Adalah musuh-musuh dari umat pilihan Allah ini, yaitu bangsa-bangsa yang tidak berbalik kepada Tuhan. Bangsa-bangsa yang tetap melakukan hal yang jahat, dan itu Tuhan selesaikan. Tetapi umat ini, umat pilihan Allah ini, ya, mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena apa mereka mengalami damai sejahtera dari Tuhan? Dikatakan karena mereka mengerjakan sesuatu, ya, yang benar. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita orang-orang percaya, jejak-jejak kaki kita, langkah-langkah kita, ya, di dalam kebenaran, ya, akan membuahkan damai sejahtera, akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan, ya, sukacita, ya, ada damai sejahtera. Tuhan sediakan damai sejahtera bagi kita, bagi saudara yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ada damai sejahtera. Ya, sebab dikatakan segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Apa yang saudara kerjakan? Akhirnya Tuhan berkati itu, kira-kira begitu, ya. Jadi jangan kita menganggap oh ini karena saya, kehebatan saya, bukan. Jadi kita memang melakukannya, tetapi di balik itu semua Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Ya, misalnya begini, petani, ya memang dia harus bekerja, dia harus menaburkan benih. Ya, kemudian dia harus mau menyiangi, tapi kemudian benih itu tumbuh. Ya, dia harus rawat, tumbuh, kemudian panen. Nah, waktu dia panen, dia tidak bisa berkata ini karena pekerjaan saya. Memang, ya, petani itu mengerjakannya, tapi bukan karena pekerjaan petani itu semata. Ya, tapi di dalam usahanya, dalam pekerjaan itu Tuhan campur tangan. Ya, Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam pekerjaan petani itu. Akhirnya panennya bagus sekali, melimpah. Dia kemudian bersukacita. Nah, demikian juga mungkin pekerjaan kita yang lain. Kita melakukan segala sesuatu, tapi Tuhan yang membuatnya berhasil. Itu sebabnya mari kita terus percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Nah, Yesaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini supaya setiap umat, setiap orang percaya, ya, sungguh percayanya kepada Tuhan tidak sewaktu-waktu, ya, tidak dalam kondisi tertentu baru beriman, baru percaya kepada Tuhan, tetapi selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Tidaklah kesia-siaan yang kita kerjakan jika kita percaya kepada Tuhan dalam hidup ini. Ya, melainkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna akan kita nikmati. Kebahagiaan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan terlindungi, kita akan diberkatinya, kita akan diberi damai sejahtera. Usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan. Ya, Tuhan mengerjakannya bagi kita. Persoalan pergumulan yang kita hadapi, Tuhan akan menolong kita, akan memberikan jalan keluar bagi kita. Apapun keadaan kita orang-orang percaya, ya, tidak akan mengalami penderitaan atau kegagalan, tidak akan mengalami depresi, stres, frustrasi karena masalah hidup yang kita hadapi. Tidak. Mengapa? Karena Tuhan akan menolong. Percayalah. Ya, Dia akan menolong kita, Dia akan memberkati kita, Dia yang memberi damai sejahtera kepada kita. Ya, Dia mengerjakan bagi kita apa yang kita kerjakan, apa yang kita gumuli, apa yang kita usahakan. Ada Tuhan bersama dengan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita dalam perjalanan hidup ini untuk tetap percayalah kepadanya. Amin. Percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya kita mau berkata, aku mau percaya kepadamu Tuhan, aku mau mengiring Engkau ya Tuhan, aku mau memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Dan aku percaya bahwa hidupku adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.